apabila anak terus-menerus merasa bosan dalam melakukan online learning dan itu berkepanjangan serta tidak diatasi, maka yang terjadi anak bisa menjadi demotivasi. Sebenarnya setiap manusia pernah berada di fase di mana tidak bosan untuk belajar. Fase itu kita kenal dengan fase bayi. Nah, kalau kita cermati pada saat bayi, dia akan merangkak, kemudian dia menyentuh atau memegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian pada saat dia sudah bisa mulai berbicara, dia juga sering bertanya, apa ini, apa itu, apa ini, apa itu. Kita lihat lagi pada saat usia tahunan, dia banyak sekali bertanya atau dengan kata lain udah mulai kepo. Nah, itu adalah fase di mana si anak itu terus belajar dan dia tidak bosan dengan hal tersebut. Namun sejalan dengan usia, maka si anak ini bisa lebih memilih tingkat interestingnya atau tingkat ketertarikannya. Pada saat sesuatu itu bukan menjadi interest atau ketertarikannya, maka dengan mudah dia menjadi bosan apabila melakukan suatu kegiatan dengan terus-menerus. Namun sebaliknya, apabila dia tertarik dengan hal yang dia lakukan, maka dia tidak akan bosan, ataupun kalau dia bosan harus menunggu jeda waktu yang lebih lama daripada anak yang tidak tertarik di bidang tersebut. Nah, kalau kita lihat mengapa sih anak-anak itu bisa bosan, penyebabnya apa? Nah, kita bisa lihat dari 3 hal. Yang pertama, kita bisa tinjau dari status mental anak. Seorang anak memerlukan kadar stres yang cukup sehingga dia bisa tetap melakukan hal yang sama secara berulang. Maksudnya cukup adalah seperti ini. Jadi apabila seorang anak, katakanlah dia SMA, kemudian dia diminta untuk belajar materi kelas 6 SD, maka yang terjadi adalah materi tersebut terlalu mudah baginya sehingga dia tidak merasakan adanya suatu dorongan atau tingkatan stres tertentu. Namun apabila seorang anak yang berada di kategori SMA ini dipaksa untuk belajar kategori atau materi-materi yang berkaitan dengan S3 misalnya, nah ini juga terlalu berat baginya sehingga kategori stresnya adalah lebih tinggi. Nah, kedua kondisi ini adalah kondisi yang sering kali terjadi pada anak sehingga menimbulkan perasaan bosan. Nah, yang kedua adalah kita bisa lihat bahwa anak itu perlu untuk merasa tertarik dengan sesuatu yang ia pelajari. Nah, tapi gimana dong, namanya online learning berkaitan sama mata pelajaran, kan nggak semua anak itu suka mata pelajaran yang sama, atau nggak semua yang dipelajari itu bakal menarik terus gitu ya. Nah, oleh karena itu alangkah lebih baik kalau pada saat anak itu mau belajar maka dipersiapkan terlebih dahulu. Artinya setidaknya dilihat kira-kira materi yang mau dipelajari ini apa sih. Nah, setelah itu anak-anak diharapkan bisa melihat tujuannya apa materi ini buat kehidupannya dia. Kalau dia tidak bisa melihat, maka kita sebagai orang tua bisa membantunya. Begitu anak bisa tahu koneksi antara apa yang dipelajari dengan kepentingan dia dalam kesehariannya atau bahkan di masa depannya, maka dia akan lebih tertarik untuk mempelajari hal tersebut dibandingkan dia nggak punya target sama sekali, dia nggak punya tujuan sama sekali, dan dia tidak bisa menyambungkan benang merah antara yang dipelajari dan manfaat yang dapat dia lakukan di dalam kehidupannya. Penyebab berikutnya adalah durasi yang terlalu panjang. Nah, ini berkaitan dengan usia setiap anak. Pada saat anak berada di usia dini, tentunya dia memiliki rentang ketertarikan dan rentang konsentrasi yang lebih singkat dibandingkan anak-anak yang berada di kategori usia SD, SMP, maupun SMA. Semakin seseorang bertambah usia, maka dia memiliki rentang konsentrasi dan juga rentang ketertarikan yang bisa dipertahankan lebih lama tentunya. Contohnya kalau untuk anak usia dini, maka rentang dia bisa tertarik adalah sesuai dengan usianya. Misalnya dia berusia 5 tahun, maka rentang ketertarikannya adalah 5 menit. Nah, setelah itu maka harus diciptakan permainan sekreatif mungkin ataupun dengan variasi yang berbeda supaya dia bisa menyambung rentang perhatiannya 5 menit ke depan lagi dan seterusnya.
Nah, bagaimana dengan anak-anak yang sudah berusia lebih besar dari itu? Misalnya contohnya anak SMP atau SMA. Nah, untuk anak SMP atau anak SMA, rasa bosan ini tergantung dari interest mereka. Pada saat yang bersamaan, pada saat mereka misalnya sedang belajar online, kemudian ada hal lain yang bisa mengalahkan hal tersebut. Misalnya tiba-tiba terbersit, aku mau push rank gitu kan. Nah, akhirnya dia akan merasa bahwa push rank ini jauh lebih menarik, jauh lebih menantang daripada dia mendengarkan online school-nya. Nah, sehingga kan dia akan memilih bermain game atau push rank. Nah, tapi ini hanya terjadi pada anak-anak yang memang hobi main game tentunya. Pada anak-anak tertentu yang memang dia suka untuk menimba ilmu, kemudian dia suka membaca ilmu pengetahuan, dia kemudian senang untuk mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajarannya, maka pada saat misalnya dia membaca dari WA group, ayo main game yuk gitu. Nah, itu tidak akan menggoda dia karena memang ketertarikan dia memang lebih ke arah yang akademis. Apabila anak terus-menerus merasa bosan dalam melakukan online learning dan itu berkepanjangan serta tidak diatasi, maka yang terjadi anak bisa menjadi demotivasi terhadap belajar. Artinya dia menjadi rendah motivasi belajarnya. Nah, pada saat dia sudah rendah motivasi belajarnya, maka keesokan harinya pun dia sudah memaparkan dalam dirinya bahwa bakal bosen nih, mending nggak usah ikutan atau mending nggak usah belajar nanti aku cari penyaluran lain gitu. Jadi sudah punya labeling di dalam dirinya terhadap hal yang akan dipelajarinya. Nah, apabila ini terlanjur berlangsung terus-menerus, maka akan tentunya mempengaruhi nilai atau prestasi akademiknya. Nah, pada saat nilai atau prestasi akademiknya turun, kemudian dia melihat nilai akademik itu tidak sesuai, contohnya di bawah KKM atau dia harus ikut remet, maka dia akan mengecap dirinya bahwa aku tidak mampu dalam bidang ini, aku tidak mampu di mata pelajaran ini. Padahal sesungguhnya bukan karena dia tidak mampu, bukan karena dia tidak bisa, namun lebih ke karena tadi dia merasa bosan yang terus-menerus dan kemudian mengalami demotivasi dan akhirnya mempengaruhi konsep dirinya dalam memandang bahwa dia tidak mampu. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.